Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Memasuki minggu yang baru dalam aktivitas pekerjaan kita dalam satu minggu ke depan ini, dalam pelayanan, dalam kebersamaan kita. Di tengah pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab, maka kita mau memulainya di dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas minggu yang baru, hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan menjalani pekan ini dalam pertolongan-Mu. Kami akan menjalani hari ini dalam penyertaan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Ajarlah kami dalam tuntunan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak harus kami lakukan. Apa yang berkenan di hadapan-Mu dan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan dalam sapaan pagi pada pagi hari ini terambil dari surat pertama Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Surat pertama Timotius pasal yang ke-4 ayat 8. Mari kita baca bersama, kita mulai. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini mau menegaskan tentang pentingnya sebuah ibadah. Ketika ia dibandingkan dengan latihan badani terbatas gunanya, gitu. Lalu kemudian dibandingkan dengan ibadah, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya satu hal yang mau digarisbawahi, dia berguna untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dia tidak terbatas untuk jarak atau waktu tertentu, tetapi dia berguna hari ini sampai waktu yang akan datang. Kehidupan hari ini sampai pada kehidupan pasca Kristus datang untuk kedua kali. Nah itu dia. Ketika Kristus datang yang kedua kali, ibadah ini mempunyai hubungan. Bagaimana kita membangun hubungan kepada Allah, bagaimana kita membangun komunikasi kita kepada Allah, bagaimana sikap kita di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah itu dia. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah, ibadah ini adalah sesuatu hal yang penting. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita pahami ibadah ini adalah sesuatu hal yang penting? Karena pada kenyataannya pada saat ini di tengah-tengah dunia ini masih saja ada orang yang menganggap bahwa ibadah itu hanya sebagai sebuah kegiatan, ya katakanlah kegiatan sampingan. Ada waktu ibadah, tidak ada waktu, nanti dulu gitu. Ada waktu datang beribadah, tidak ada waktu, nanti dulu. Ada waktu, ya punya waktu yang cukup, baru datang di depan televisi, laptop, ataupun smartphone, baru mengikuti ibadah virtual secara daring. Kalau tidak ada waktu, ya nanti-nanti sajalah, tunggu ada waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat pada masa yang lalu sebelum masa-masa pandemi, kita datang bebas, datang beribadah. Di hari Minggu, di ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah keluarga, pelkat, kita bisa datang beribadah. Tetapi ada banyak juga orang yang membatasi dirinya atau katakanlah kurang, ya secara sederhana dapat dikatakan malas untuk datang beribadah. Kurang ingin membawa dirinya untuk datang beribadah. Saat ini ketika ibadah itu dilaksanakan di rumah, semoga bahwa hal ini menjadi satu pembelajaran bagi umat bahwa
betapa ibadah itu satu hal yang penting. Bayangkan kita sudah tidak bisa datang lagi ke gereja. Kita sudah tidak dapat lagi melakukan ibadah-ibadah dari rumah ke rumah. Dalam masa pandemik ini orang dilarang berkumpul dengan banyak orang. Sehingga pada akhirnya kita hanya dapat beribadah dari rumah. Mudah-mudahan ini dapat mengingatkan kita bahwa benar, waktu ibadah itu adalah waktu yang penting. Tapi kekhawatirannya juga adalah jangan sampai orang justru ketika di rumah sama tidak berubah lalu berpikir lebih bagus melakukan hal yang lain, nanti aja kalau ada kesempatan kita baru beribadah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seharusnya jangan ada pikiran-pikiran yang seperti ini, dan saya percaya kita semua dijauhkan dari cara berpikir seperti itu. Yang harus ada di dalam diri kita saat ini adalah bagaimana kita mempunyai waktu khusus untuk datang beribadah kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang penting. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita mau datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Ada dua hal paling tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam berpikir atau berbicara tentang ibadah. Ibadah itu adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Melalui ibadah itu kita mengekspresikan iman percaya kita di dalam kita meninggikan dan memuliakan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang telah menyertai memelihara kita, yang telah menjaga, menuntun dan memimpin kita hingga kehidupan kita senantiasa boleh berada dalam keadaan yang baik, sukacita, ada damai sejahtera. Semua terjadi oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kalaupun ada pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan dalam hidup kita, diizinkan untuk kita alami, kita percaya persoalan dan pergumulan itu tidak selama-lamanya akan kita hadapi dan alami. Di ujung hari, di akhir hari, ada waktu Tuhan yang akan membawa kita untuk keluar dari pergumulan kita, untuk membawa kita menjadi umat yang setia dan taat, dan kemudian semakin dekat dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu, juga mengajarkan kita untuk dekat dengan Tuhan, dan di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita diberikan hikmat untuk mendapatkan jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan itu. Beban-beban menjadi ringan, bahkan mereka yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Intinya adalah ibadah itu merupakan ekspresi iman, rasa syukur kita oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ini yang begitu nyata di dalam hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita membangun hubungan rohani, bagaimana kita membangun satu kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah untuk memuji dan memuliakan Allah. Hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah ibadah dalam bentuk kehidupan keseharian yang teraplikasikan lewat perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi ketika kita bicara soal ibadah itu bukan hanya yang berkaitan dengan hal rohani, memuji dan memuliakan Tuhan, itu hal yang penting. Tetapi juga hal yang penting yang kedua adalah bagaimana implementasi daripada ibadah itu kita bawa di tengah kehidupan kita di dalam dunia ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu nats di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Di sana dikatakan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Nah itu. Jadi yang pertama, bagaimana di dalam hidup ini kita mengatur dan memanage sebaik-baiknya perkataan dan ucapan kita itu biarlah senantiasa mendatangkan berkat. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita datang beribadah, kita diberkati oleh Allah. Dan sebagaimana orang yang diberkati, maka kita pun harus memberkati sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Ucapan-ucapan kita itu harus mendatangkan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan sebaliknya, ucapan-ucapan kita itu mendatangkan kebencian bagi orang lain, mendatangkan ketidaksukacitaan bagi orang lain. Karena apa? Terlalu banyak ucapan yang diucapkan secara sia-sia. Hal-hal yang tidak penting, yang menyakiti sesama, yang mendatangkan murka bagi sesama, yang mendatangkan amarah bagi sesama. Jangan hal itu yang terjadi. Tetapi biarlah ucapan-ucapan itu, ucapan-ucapan dari bibir kita itu justru
mendatangkan ketenangan, kedamaian bagi sesama kita. Itu dia sebabnya firman Tuhan katakan, jikalau engkau tidak mengekang lidahmu, maka sesungguhnya engkau menipu dirimu sendiri dan sia-sialah ibadahmu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak ingin ibadah kita sia-sia. Kita ingin ibadah kita itu menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita menginginkan ibadah kita itu menjadi satu ekspresi iman, ucapan syukur kita kepada Allah. Oleh sebab itu, jikalau itu yang kita rindukan, maka sekali lagi firman Tuhan katakan, kekang lidahmu dan jadilah, dan biarlah lidahmu itu menjadi lidah yang lahir menjadi sebuah ucapan yang mendatangkan sukacita, berkat, damai sejahtera bagi sesamamu. Bukan mendatangkan kepedihan dan duka cita bagi sesama. Yang kedua, di dalam ayat 27 dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah itu juga terlihat dari perbuatan kita secara nyata kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dalam konteks Yakobus diangkat adalah mereka yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Dalam konteks saat ini ya kepada sesama kita semua orang, sesama kita manusia, mau janda, mau duda, mau yatim, mau piatu, ataupun mereka yang masih hidup keluarga yang lengkap tetapi mereka membutuhkan pertolongan, itu dia. Kita mau menjadi berkat bagi sesama kita lewat perbuatan-perbuatan nyata. Pertanyaannya adalah, mungkin ada yang bertanya atau ada yang berpikir, berarti Pak Pendeta tidak perlulah datang ibadah, tidak perlulah ikut ibadah-ibadah, cukup berbagi dengan sesama ini kan juga sama. Oh tidak seperti itu. Semuanya harus balance, gitu ya, seimbang. Antara engkau datang memuji dan memuliakan Allahmu, berseru kepadanya dalam sebuah ibadah, baik pribadi maupun bersama dengan keluargamu, juga harus balance, seimbang dengan perbuatan, gitu. Jadi juga tidak cukup kalau kau hanya datang beribadah tetapi perbuatanmu tidak mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, perbuatanmu tidak mendatangkan sukacita bagi orang lain, tidak juga begitu. Tetapi biarlah semua berjalan bersama, engkau memuji dan memuliakan Allahmu di dalam peribadahanmu dan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau menyatakan itu melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Ucapan syukurmu kepada Allah itu terlihat melalui perbuatan-perbuatanmu yang nyata. Ketika bibirmu, perkataanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika tanganmu ringan untuk memberi dan berbagi bagi sesamamu yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, maka engkau sudah melakukan ibadah. Dan saya percaya ibadahmu tidak akan sia-sia. Dan saya aminkan ibadahmu sempurna di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ajarkan ini buat keluarga kita. Datang beribadah kepada Tuhan Allah dan lahirkan ibadah syukur itu lewat perbuatan-perbuatan yang nyata untuk boleh menjadi berkat bagi sesamamu. Mari jalani hari ini. Kalau engkau sudah beribadah bersama pagi ini, bersama kita sudah beribadah pagi ini, maka ketika engkau akan bekerja dan melakukan aktivitas hidupmu di hari Senin ini, jangan lupa satu hal. Tindakan dan perbuatan nyata yang lahir dari rasa syukurmu kepada Allah bagi sesamamu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati opa, oma, anak cucu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan. Bahkan semua orang yang mengikuti saluran sapaan pagi ini. Berkati kami semua Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.